Yang ketiga kali orang itu melakukan hal yang sama lalu dia bertaubat lagi, malaikat datang sebelum malaikat bicara, Allah katakan, sebelum kamu ngomong aku sudah ampuni orang itu. Kenapa? Karena Allah berhusnuzon kepada kita. Kalau 2 kali sudah melakukan dosa tapi 2 kali bertaubat, yang ketiga kali Allah berhusnuzon kepada kita, pasti habis itu dia akan bertaubat. Jadi Allah aja husnuzon sama kita. Kalau kita mau suuzon bahwa Allah gak ngampuni dosa kita tuh kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah leger nih. Ngararanggo acuk anyar, jilbab anyar. Oh ya. Atau ini dimatiin aja. Bismillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Enggak telat ya Bu ya, walaupun sudah hari ke-16. Para sahabat berdoanya 6 bulan. Sampai 6 bulan setelah Ramadan masih berdoa aja tuh. Semoga Allah menerima amal ibadah saum kita insya Allah. Nanti bulan ke-7 setelah Ramadan doanya beda lagi. Allahumma balighna Ramadan. Jadi berdoa supaya amal Ramadan diterima 6 bulan setelah Ramadan. Berdoa supaya usianya sampai ke bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan kita orang yang aid wal faiz. Awas, jangan ada yang salah lagi ya. Apa Bu? Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Artinya apa? Bukan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang kosong, yang bersih, yang nol dosanya, wal faiz, dan beruntung banyak mucekil pahalanya setelah Ramadan. Masya Allah, Majlis Ta'lim Al-Muttaqin ini luar biasa semangatnya ya. Kemarin yang lain Ramadan banyak yang libur, Al-Muttaqin mah sampai minggu terakhir enggak libur. Begitu hari pertama pertemuan, Ustazah Uma langsung tanya, Bu Sufi judulnya apa? Kata saya teh halal bihalal heula, ya teh henteu. Langsung gaspol we. Luar biasa. Udah halal bihalalnya udah kebanyakan Bu ya. Di RT, di RW, di masjid, di kantor, arisan, di geng ini, geng itu. Masya Allah. Insya Allah lah ya. Kenapa kita harus, walaupun itu tuh tidak ada ya diksi halal bihalal itu. Tapi ya budaya yang baik mah bagus aja lah. Kesempatan untuk ngumpul banyak supaya kita bisa saling memaafkan. Emang kenapa Bu Sufi kalau lebaran itu harus saling memaafkan? Dan tidak ada ya teteh budaya nabu zaman Rasulullah maya tahniah aja mengucapkan selamat Aid Mubarak gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'idin. Kenapa harus maaf-maafan? Kan kita tuh pengen Aid. Apa tadi Aid? Kosong dari dosa ya, bersih. Dosa ke Allah mudah-mudahan sudah bersih di bulan Ramadan dengan istighfar kita, dengan zikir kita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi dosa kepada manusia nggak bisa kita pakai istighfar. Kalau dosa kepada manusia pakai istighfar aja tuh nggak bisa. Tetap kita harus minta keridhaan, kemaafan manusia itu.
orang yang bersangkutan. Makanya supaya kita benar-benar Id, kita meminta maaf kepada sesama manusia. Gitu Bu ceritanya teh. Jadi kita biasa di Indonesia mah pala linter dah ya. Daripada disamperkeun hiji-hiji lah lieur, udah ngumpul we, urang saling ngahalalkeun gitu ya. Anu asalnya meureun pernah kieu gitu. Udah saling dihalalkan gitu ya. Sebut we halal bi halal, ngahalalkeun kunu halal gitu. Ambeh benar-benar kita Id gitu. Masya Allah, mudah-mudahan walaupun tidak ada acara resmi halal bihalal jamaah majlis taklim al-mutakin kenwe tenanonnya punya. Sok ikutin di dalam hati, ya Allah, saya niatkan, saya ikhlaskan, saya relakan, saya maafkan semua kesalahan saudara-saudara saya di majelis ini, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang di dalam hati maupun yang diucapkan, saya maafkan ya Allah. Sudah? Semoga tidak ada di antara kami di majelis ini yang saling menuntut di yaumil akhir ya Allah. Saya lapangkan ya Allah, ikuti dalam hati ibu, saya ridhokan, saya maafkan semua saudara-saudara saya di majelis ini jika mereka telah melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Ikhlas ya Allah, ridho ya Allah, saya maafkan, tidak akan saling menuntut yaumil akhir. Tos cekap eta halal bihalal nanya, tos ikrar payunan Allah, kita nggak akan saling menuntut yaumil akhir ya, saling melapangkan insya Allah. Hari ini jadi nu alit. Yang besar nggak ada Bu? Saya soalnya mau menjelaskan ini punten pisan ya. Mau menjelaskan hari ini kita waktu sebelum Ramadan kan saya tanya ya, kita sudah pernah bahas tabarok belum ya? Nah, makanya saya izin ke Ustazah Uma karena akhir bulan ini atau awal bulan Juni saya berangkat ibadah haji insya Allah. Maka selama bulan Mei ini setiap Senin berturut-turut jadwalnya saya. Bahasannya ngebahas tabarok. Dari awal sampai akhir insya Allah, semoga Allah mudahkan. Nanti di bulan Mei karena saya full tidak ada di bulan Juni saya full tidak ada di sini sampai pertengahan Juli mungkin. Nanti full Ustadz Felix yang isi. Gitu. Jadi qadarullahnya lagi Ustadz Felix sekarang lagi umroh sampai tanggal 21 kalau nggak salah. Jadi sudah diatur ya sama Allah. Semoga Allah mudahkan beliau dalam menjalankan ibadah umrohnya sampai pulang kembali dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat insya Allah. Jadi hari ini kita akan membahas surat Tabarok. Namanya mah surat Al-Muluk sih sebetulnya ya. Cuman ambeh mudah teh orang nyebutna Tabarok. Kan orang Indonesia mah gitunya. Surat naon? Tabat siada. Padahal Allah begitu. Saya pernah ngejelasin tadabur surat Al-Balad. Apal Bu surat Al-Balad? Pada diem ibu-ibu tehnya. Terus pas saya nyebut ayat pertamanya, la uqsimu bihadzal balad, eta mah surat la uqsimu Bu Supi. Masya Allah. Alhamdulillah. Meni rewel Bu Supi teh. Terus cekap nih dia, cekap. Terus cekap. Udah cukup di sini. Ada spidolnya udah saya bawa. Ada tisu. Hari ini kita akan bahas Al-Mulk atau surat Tabarok. Saya itu dulu mahnya baca Tabarok tehnya biasa wehnya. Ya biasa aja Tabarok lah, mau tidur baca gitu ya. Tapi setelah mempelajari tafsirnya, kemudian mentadaburinya, ada yang berbeda memang Bu setelah dibaca itu. Jadi ketika kita membacanya tuh enggak seperti
nggak seperti bacaan biasa tuh, nggak punya makna di dalam hati kita. Nah, ini pentingnya kita tadabur. Saya tidak mentafsirkan kecuali merujuk kepada tafsir para ulama tafsir. Karena nggak boleh, kita mah nggak termasuk kategori untuk mentafsirkan ya. Kalau mau jadi ahli tafsir itu harus hafal Quran, harus pintar bahasa Arab sampai tingkat balaghah, harus tahu sirah Nabi, harus ngerti usul fikih. Wah, banyak syaratnya kalau mau jadi mufassir. Kita hanya bisa bertadabur, mengambil pelajaran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau untuk tafsir itu hanya oleh ahli tafsir, tapi untuk tadabur itu diperintahkan kepada kita semua. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa kamu enggak mentadaburi Al-Qur'an, kata Allah. Jadi Al-Qur'an itu bisa kita tadaburi karena dia mukjizatnya sangat luar biasa, sehingga kalau ditafsirkan oleh ahli tafsir sampai sedetil-detilnya bisa, tapi kita sebagai orang awam juga bisa mengambil pelajaran hatta hanya ketika kita membaca terjemahannya. Nah, hari ini insya Allah saya akan berbagi dengan Ibu rahimakumullah tentang surat Tabarok ini, paling gampang lah ya, surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Apa artinya Al-Mulk? Kerajaan. Kalau saya bilang raja, yang kebayang sama ibu apa sih? Yang kebayang ibu kalau saya bilang raja yang berkuasa, yang kebayang sama ibu apa? Gagah, terus bengis. Terus apa dong ibu? Berkuasa. Terus sok ngatur, gitu kan deh. Menguasai, apalagi itu yang ada di otak kita tuh itu kalau kita mendengar penguasa, raja, ketika ada surat Al-Mulk, Allah yang maha merajai, yang kebayang di kita bisa jadi walaupun nggak sevulgar tadi ibu bilang ya. Kalau saya bilang Al-Mulk, Allah maha merajai, apa yang ada di pikiran ibu? Ibu nggak akan bilang bengis, menguasai, otoriter gitu. Tapi yang muncul serta merta di dalam otak kita ketika mendengar penguasa, raja, itu adalah sifat-sifat itu kan gitu. Tapi ternyata setelah saya tadaburi sedikit-sedikit gitu Bu ya, justru yang tertangkap di surat Al-Mulk itu bukan otoritasnya Allah, bukan kekuasaannya Allah, bukan dikjayanya Allah. Nanti kita selami Bu, semakin kita membaca surat Al-Mulk ini akan semakin tertangkap oleh kita betapa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ini satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan lebih berkah. Jadi saya tuh ini Bu dimotivasi sama anak-anak. Anak-anak saya ada yang anak di rumah, ada anak-anak di sekolah. Ibu dakwahnya diabadikan biar nanti kan kata ibu geus kolot. Udah bau tanah gitu. Jadi nanti kalau ibu meninggal, dakwah ibu masih tetap mengalir. Oh, ya juga ya. Baru tuh saya mau, asalnya saya nggak mau Bu dikikiran teh, nggak mau terkenal, risih jadi orang terkenal teh, kemana-mana ya nu nanya, tekau rek ngahuap, Bu Sufi, tekau rek milihan baju, Bu Sufi gitu, gak enak sebetulnya ya. Tapi demi kebaikan insya Allah saya bermohon kepada Allah semoga apa yang saya bicarakan, apa yang saya ucapkan bisa mendatangkan manfaat untuk diri saya khususnya, keluarga saya dan umat insya Allah. Semoga Allah juga mengampuni saya bila di dalam apa yang saya katakan itu ada yang salah, banyak yang salah. Saya disclaimer dulu ya, saya bukan mufassir, saya bukan ustazah, saya cuman sufi yang oleh Allah dicomot gitu ya. Makanya saya sering bilang saya itu orang yang tersesat di jalan yang benar. Karena aslinya dulu dunia saya bukan begini Bu, dunia saya itu dunia panggung dulunya. Sekarang juga di panggung sih, cuma beda. Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas Quran, Pak Arif, punten Quran.
Kita akan membahas surat Tabarak ini. Tabarak atau Al-Mulk yang artinya kerajaan. Ini asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya Al-Quran. Kalau sebab turunnya hadis, asbabul wurud. Ya, asbabun nuzul ini di dalam Al-Quran tidak semua ayat, tidak semua surat ada asbabun nuzulnya. Tidak semua surat. Jadi ada yang dalam satu surat itu sebagian ada asbabun nuzulnya, sebagian enggak. Ada yang asbabun nuzulnya tuh satu, tapi kemudian Allah menjawabnya satu surat. Ada yang begitu. Ada yang satu surat nggak ada asbabun nuzulnya, Allah turunkan aja gitu. Nah itu. Surat Al-Mulk ini asbabun nuzulnya itu ada di ayat 12. Nanti kita ini ya. Tapi kemudian ayatnya sendiri terdiri dari 30 ayat. Tentang fadilah surat Al-Mulk ini ada beberapa hadis cukup banyak ya. Cukup banyak tentang fadilah surat Al-Mulk ini. Kalau tadi asbabun nuzulnya adalah di ayat 12 atau ayat 13? Ayat 13 ya? 12. Itu ketika orang musyrik mempergunjingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mencoba menyembunyikan gitu hinaan mereka. Itu kan ayatnya wa asirru qaulakum awijharu bih gitu. Mau kamu sembunyikan, mau kamu nyatakan gitu. Allah Maha tahu. Nah, itu asbabun nuzulnya. Adapun ayatnya enggak dimulai dari ayat 12 ini. Dimulainya dari ayat pertama. Di dalam hadis surat Al-Mulk ini diberi nama 2. Al-Mani'ah, apa Bu? Sebaiknya kalau ibu-ibu yang mau mencatat pakai meja Bu. Insya Allah banyak yang harus ibu catat. Karena belajar tadabur ini gak bisa jiping, gak bisa ngaji kuping. Kayaknya di pertemuan kedua berkurang nih yang datang. Liur ngering tadabur jeung Bu Sufi mah. Saya jelaskan nanti kata-katanya, kenapa yang dipilih kata ini, kenapa habis kalimat ini, kenapa habis kata ini itu baru nanti supaya kita dapat maknanya, dapat rasa katanya, ya. Sebaiknya pakai meja. Minimal kan aya jang ngadakom gitu tabutala mencangkelnya. Yang pertama adalah al-mani'ah. Apa itu al-mani'ah? Al-mani'ah itu artinya penghalang. Apa Bu? Al-mani'ah atau artinya penghalang. Rasulullah juga menyebutkan Tabarak ini atau surat Al-Mulk ini adalah Al-Munjiyah. Apa Al-Munjiyah? Apa ya? Al-Munjiyah itu penyelamat. Al-Munjiyah itu penyelamat. Kenapa ada penjelasan tentang nama Tabarak dengan sebutan Al-Mani'ah dan Al-Munjiyah? Ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walaupun hadis ini ada yang mendhaifkan. Di dalam hadis itu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa surat Tabarak ini adalah Al-Mani'ah dan Al-Munjiyah. Dia yang nanti akan menghalangi kita dari siksa malaikat kubur. Dari siksa kubur.
Dia yang nanti akan menyelamatkan kita yang harusnya disiksa kubur karena kita punya hafalan Al-Mulk, maka kemudian kita terselamatkan dari siksa kubur. Ada beberapa hadis ya, kalau hadis yang ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu didhaifkan karena di dalam susunan perawi hadis itu ada perawi yang dhaif. Jadi kalau hadis itu Bu, Masya Allah ya, gak sembarangan disebut sahih itu gitu. Kalau ada satu saja perawinya yang ketahuan pernah berbohong, ketahuan pernah lupa hafalan, itu otomatis hadisnya jadi dhaif. Tapi tidak serta-merta semua hadis dhaif itu jadi munkar, jadi gak boleh kita ambil. Hadis ini yang dhaif, nanti ada hadis lagi riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, kemudian Imam Ahmad. Dikatakan bahwa surat Al-Mulk ini juga adalah pemberi syafaat, syafi'an. Ini khusus disebutkan, hadis ini sahih, paling tidak ada yang menderajatkan sampai derajat hasan. Dikatakan syafi'an, dikatakan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaatnya kata belecek itu. Iya gitu, ketika kita akan menghadapi kesulitan, oh ternyata itu mah anaknya Bu Sufi. Jangan, itu mah jangan diuji, jangan diuji. Nggak, udah, suruh masuk aja, suruh masuk. Gitu itu syafaat. Rasulullah SAW di hadis lain, hadisnya sahih, itu mengatakan bahwa Al-Quran itu fa'innahu ya'tiya yaumal qiyamah itu nanti sebagai apa? Sebagai syafaat. Al-Quran itu nanti akan sebagai syafaat. Nah ini khusus disebutkan bahwa surat Tabarak itu nanti bisa menjadi sebagai syafaat. Ini hadisnya sahih. Kemudian di ayat lain, di hadis lain disebutkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca surat Tabarak ini setiap malam sebelum kita tidur. Hadis ini disebut gharib, gharib tenaon, asing. Kenapa disebut gharib? Karena di dalam rentetan perawi, di antara perawinya itu ada yang perawi dhaif. Tapi apakah otomatis berarti salah atau Bu Sufi hadis itu? Enggak. Kalau ibu nanti buka hadis keutamaan surat Al-Ikhlas, keutamaan surat Al-Kafirun, disebutkan juga keutamaan surat Al-Mulk, itu hadisnya sahih. Jadi hadis dhaif, kemudian tapi isinya relate, sama, senada dengan hadis lain yang derajatnya sahih, maka hadis yang tadinya dhaif kedongkrak. Jadi hasan li ghairihi. Nah, pagi-pagi geus lieur kan? Saya bilang ngajinya pusing nanti. Insya Allah Bu, otak kita tuh udah bodoh-bodoh teingan kulantaran jarang diasah jadi sering karatan gitu ya. Sekarang diasah yang musuh bilang insya Allah. Tapi ala kulli hal walaupun ada hadis yang dhaif, hadis yang gharib, ada juga hadis yang lain yang hasan, yang sahih. Jadi kita ambil keyakinan bahwa Al-Quran, bahwa surat Al-Mulk ini mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan haqqan. Karena nanti ini dijelaskan ya, saya menyimak penjelasannya Gus Baha tentang keutamaan surat itu, Masya Allah. Kenapa dia akan menjadi penolak? Kenapa dia menjadi penyelamat kita dari siksa kubur? Disebutkan tuh nanti digambarkannya tuh begini. Nanti tuh ada orang yang tersoleh-soleh teuing gitu ya. Gak soleh-soleh banget gitu. Tapi dia hafal dan faham surat Tabarak ini, ketika akan disiksa oleh malaikat kubur, dia bilang, jangan macem-macem loh. Di saya ini ada Al-Quran tahu. Di dalam jiwa saya, di dalam diri saya ini ada Al-Quran.
Jangan sampai kalau kamu menyiksa saya, menghinakan saya, kamu menghinakan kalamullah. Malaikat itu mengadu kepada Allah. Ini dalam kisahnya. Ya Allah, ini ada orang gak soleh-soleh banget, artinya dia punya dosa. Mau saya siksa kubur nih. Tapi dia bilang di dalam dirinya ada tabarok. Ada almuk. Dia bilang kalau saya menyiksa dia berarti dia menghinakan kalamullah. Gimana ya Allah, saya harus menjalankan SOP nih. Tugas sebagai malaikat harus saya jalankan sesuai SOP nih kan gitu. Apa kata Allah? Udah, bukan tugas kamu, ini urusan saya. Jangan disiksa. Itu tibang surat Al-Mulk, Bu. Gimana kalau kita hafal se-Quran? Cuman masalahnya kata beliau, kalau kita sakaratul maut itu, hafalan kita tuh banyak yang hilang. Jadi kelak nanti yang disebut hafiz Quran itu benar-benar orang yang di dalam hatinya tuh nempel Al-Quran. Kalau Al-Quran itu cuma nempel di mulut, sakaratul maut lepas katanya. Karena yang disebut dengan hafazah, menjaga itu bukan cuma menjaga di dalam lisan, tapi menjaga di dalam hati, menjaga di dalam pemahaman, menjaga di dalam amal. Itu baru disebut dengan hafiz Quran. Makanya para hafiz Quran, mereka nggak suka tuh bilang gini, saya ini hafiz loh, nggak akan. Karena mereka tahu berat. Anak saya tuh kalau saya memperkenalkan dia kepada yang lain, insya Allah anak saya tuh al-hafiz, ibu gitu. Malu dia. Belum tentu mutqin, belum tentu faham, belum tentu diresapi, belum tentu diamalkan. Baru sampai di mulut. Yang begitu tuh masih potensial lepas. Apalagi yang gak punya hafalan. Jadi azamkan dari sekarang, yang belum hafal surat Al-Mulk, sebetulnya ini mau saya PR-kan. Ini kan 4 kali pertemuan insya Allah kita ya, 4 kali pertemuan. Nanti di ujung pertemuan, kita akan tasmi surat Al-Mulk. Masya Allah. Jika kosong ta majelis ada. Minggu kaopat tong datang, rek dites Al-Mulk sama Bu Sufi. Seru kan? Ayat 1. Lanjut ayat 2, deg-degan semua kan. Saya baca ayat 5, 2 ayat sebelumnya. Keren tuh kalau gitu. Keluar dari sini 4 kali pertemuan. Itu sima'iyah surat Al-Mulk di dalam hati kita. Tahu sima'iyah? Dedengeun. Yang di IG ngerti dedengeun? Saya Sufi ya, Sunda Pisan. Masya Allah. Ya nggak usah diumumin gitu sama Bu Sufi ya. Yang penting diniatkan Bu ya. Selama kita bahas tabarok ini minimal surat ayat-ayat yang saya jelaskan nanti. Minggu ini saya jelasin ayat 1 sampai 5 insya Allah. Di rumah hafalin sampai 5. Sampai minggu depan. Minggu depannya lagi nanti saya ayat 6 sampai ayat 11 Ibu hafalin terus. Nanti di pertemuan keempat selesai sampai ayat 30-nya insya Allah. Nah itu fadilah, asbabun nuzulnya, fadilahnya. Kita yakini itu sebagai al-munjiyah, sebagai al-mani'ah. Apa tadi al-mani'ah? Penghalang dari mana? Dari siksa kubur. Al-munjiyah, apa al-munjiyah? Penyelamat dari apa? Dari siksa kubur. Ada cuman siksa kubur atau Bu Sufi lain neraka. Jangan macem-macem sama siksa kubur ya. Masya Allah. Nah itu. Ini dulu. Kenapa saya tertarik untuk membahas tadaburnya? Karena ternyata di dalam hadisnya, nanti Ibu cari hadisnya tentang keutamaan surat Al-Mulk. Yang di dalam hadis itu disatukan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas, keutamaan surat Al-Kafirun. Itu Allah sebut, Rasulullah SAW sebutkan ashabul
ashab itu sahabat al-muluk. Ashabih yang sahabat itu di dalam bahasa Arab ada dua, muqarronah, muqarrobah. Jadi dia senantiasa idak liher, muncak bahasa Sunda mah. Ngerti gak idak liher? Ada ngerti halo idak liher apa? Hayo aja terus berinteraksi gitu Bu. Jadi disebut sahabat itu kalau kita interaksinya sering dan intens, betul? Coba kalau misalnya kita punya teman, ketemu jarang, WA-an jarang, wajahnya juga udah lupa, ciri-cirinya udah lupa, mau kita sebut sahabat? Enggak. Karena dia enggak muqarronah dan dia enggak muqarrobah. Enggak dekat. Jadi di dalam hadisnya itu disebutkan adalah ashabi li ashabih, untuk yang mengakrabinya, itu di surat Al-Muluk tuh. Sama ketika di dalam hadis ada lagi ya, Rasulullah SAW mayatiya yaumal qiyamah, apa Bu? Kok lupa? Dia akan menjadi syafi'an li ashabih. Faqra'ul Qur'an, kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an, maka nanti dia ya'tiya yaumul qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat itu syafi'an, sebagai pemberi syafaat li ashabih. Bukan li qari', bukan untuk yang membacanya. Paham ya? Jadi baru dia menjadi al-mani'ah, baru dia menjadi al-munjiyah kalau dia menjadi ashabih. Bukan sekedar membacanya tapi menjadi sahabatnya. Artinya menjadi sahabat Al-Quran dalam hal ini adalah sahabat Al-Muluk, dia intens, dia faham betul. Kalau kita punya sahabat, kita faham dari mulai cara jalannya, pakai kerudung dari ke belakang. Itu kayaknya sahabat saya deh, udah hafal. Udah hafal kalau dia begini saya harus begini. Kesukaannya hafal. Yang tidak dia sukai hafal. Gelagatnya hafal, sampai bau keteknya juga hafal mungkin. Kenapa pasangan hidup kita di dalam Al-Quran itu disebutnya ashabi? Karena yang paling bersahabat dengan kita itu adalah pasangan hidup kita, betul gak? Kita kadang-kadang lebih lama hidup dengan pasangan Bu daripada dengan orang tua, betul gak? Sama, taruhlah kita nikah usia 25 tahun. Sekasur sama emak sampai umur tahun berapa? Sampai berapa tahun? 5 tahun ya, 7 tahun SD udah dipisah lah ya gitu ya. Apalagi kalau nurutin fikih. Fikih mah 2 tahun harus sudah pisah tidur. Jadi 25 tahun itu bareng sekasurnya cuma 2 tahun. Tapi sama suami 25 tahun sakasur, sasumur, sadapur. 25 tahun kan gitu. Disebutnya ashab. Loma, bahasa Sundanya tuh loma. Tahu loma? Oh, garodeg KB orang Sunda teh ya mah tuh. Coret jadi orang Sunda ku Ridwan Kamil. Loma tuh akrab. Akrab. Nah, maka kita harus mengakrabinya. Tahap pertama mengakrabi surat Al-Muluk tuh ngapalkeun. Kalau enggak hafal, baca tiap hari, baca tiap malam sebelum tidur gitu. Sugan we atau kita baca tiap hari tiap malam ku Allah teh kasebut kita teh sebagai ashabih, sahabatnya surat Al-Muluk. Kalau kita jadi sahabatnya nanti dia jadi al-mani'ah, dia jadi munjiyah. Nah, itu dulu. Baru kita masuk di ayat pertama. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan, Ibu rahimakumullah, surat Tabarak ini ada
apa ya? 6 pembagian ayat. Ya. Ada 6 pembagian ayat. 1 sampai 5, 6 sampai 11, 12 sampai 15, 16 sampai saya nggak apa ininya. 19, 20 sampai 27, 28 sampai 30. Ini pembagiannya. Kalau kita belajar tentang ilmu Quran ya sedikit gitu ya, saya pernah belajar sedikit banget seucerit. Al-Quran itu Bu dalam sebuah surat itu ada yang disebut dengan ring of Quran. Al-Quran tuh ngebentuk cincin pengertiannya tuh. Ada gini, ini nanti di sini akan dibahas kebesaran Allah dalam penciptaan manusia, langit dan bumi gitu ya. Nanti di sini itu akan dibahas tentang lemahnya manusia. Sehingga kalau kita memahami ayat pertama sampai ayat 7, kita memahami ayat 28 sampai 30, akan semakin berasa keagungan Allah itu ketika kita memahami betapa lemahnya kita. Kemudian nanti ayat 6 sampai ayat 7 itu relate-nya atau nyambungnya dengan bagian ini. Bagian ini nyambungnya dengan yang ini. Ini kalau diginiin kan jadi cincin Bu, kayak jadi cincin. Nah gitu. Guru saya bilang itu ring of Quran. Surat apapun katanya begitu. Saya belum meneliti satu-satu ya, gaya amat kalau saya bisa meneliti satu-satu. Tapi saya siqah pada guru saya bahwa semua Al-Quran itu maknanya begini. Jadi ketika dia menjelaskan ini, nanti di ujung ayatnya itu adalah closing, penutup yang itu akan menguatkan ayat pertama, begitu seterusnya. Di bagian kedua itu ini menyebutkan tentang surga, neraka gitu ya. Di sini itu menyebutkan kapan dan bagaimana kita nanti masuk ke surga atau ke neraka. Di bagian ketiga ini tentang ancaman. Di bagian tengahnya bagaimana kita menghadapinya. Gitu. Jadi nyambung Bu, Al-Quran tuh Masya Allah. Makanya saya tuh ya Allah belajar seucrit gitu tentang Al-Quran. Seandainya umur kita itu dibalikin lagi ke 0. Terus kita belajar Al-Quran terus gak akan cukup Bu umurnya beneran. Alhamdulillah masih dikasih umur Bu ya. Kayak kemarin tuh saya di TikTok saya viral tuh. Yang pengertian minal aizin wal faizin. Komentatornya sampai berapa ratus. Hampir semua baru tahu sekarang artinya gitu. Hampir semua kayak kemarin di sinilah gitu. Jadi ini tentang tabarak ya. Ini kita nanti akan menghadapi hidup yang sangat singkat. Sehingga nanti kalau kita menghadapi hidup yang sangat singkat kita akan waspada dengan ancaman-ancaman yang ada di dalam kehidupan itu. Ini begini Bu, modelnya, polanya di dalam surat Tabarak itu. 1 sampai 5, 6 sampai 11, 12 sampai 15, 16, 19, 20, 27, 28, 30. Pembagiannya begitu. Mudah-mudahan nanti kebahas semua ya. Saya nggak akan mentargetkan, targetnya sih kebahas semua sampai 4 kali pertemuan insya Allah. Tapi saya lebih memprioritaskan pada penjelasan lah daripada ketimbang ngejar itu supaya kita faham insyaallah. Bismillah. Itu ring of Qurannya. Kita mulai dari kata tabarakah. Apa terjemahannya di Quran Ibu? Teman-teman yang di IG boleh sambil membuka Al-Quran ya dan terjemahannya. Tabarak itu dari kata barokah. Apa barokah? Berkah. Tabarok itu berkah. Apa pengertian berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Itu Bu. Jadi kalau dibilang semoga misalnya kita beli mobil baru gitu ya. Nah gak ada yang amin atuh. Amin atuh. Muni ngalamun wae teu wani. Misalnya kita beli mobil baru.
Lalu didoakan oleh orang tua kita, alhamdulillah Nyai sing berkah mobil nak. Itu artinya dengan mobil baru itu maka kebaikan hidup kita, kebaikan hidup rumah tangga kita bertambah. Nah itu berkah. Tapi kalau begitu ibu punya mobil baru, tetangga jadi tara ditanya, bising ayah nurek ngilu naik, itu enggak berkah. Walaupun bisa jadi itu mobil harganya 10 kali lipat dari mobil yang sekarang dipunya. Paham ya? Berkah itu ziyadatul khair. Apa arti lain berkah? Arti lain ini udah ya. Teman-teman yang di IG kelihatan gak sih? Tulisan saya. Makna lain dari kata barakah yang artinya berkah itu adalah berkah, namanya jadi papaletot gitu atuh. Barokah. Apa tadi yang pertama? Bertambahnya kebaikan. Yang kedua, barokah itu artinya tumbuh. Tumbuh, berkembang. Kan kalau dia tumbuh berkembang, bertambah enggak? Bertambah. Kalau umur kita berkah berarti makin tua, pahala kita makin banyak, amal kita makin baik, pahala kita makin menumpuk, itu baru berkah. Itu arti kata barokah. Jadi enggak cuman kita paham sing berkahnya tapi enggak ngerti maknanya apa. Itu ngadoakeun teu teleb. Teleb itu apa? Mantep. Ku orang Indonesia kemudian tersusupi itu kata berkah jadi apa Bu? Berkat. Suka dapat berkat? Buktinya apa? Berkat mah enak aja kalau dimakannya Bu ya. Padahal masakannya paling biasa unggul lah gitu ya. Tapi asa enak teh gitu makannya teh Bu ya. Waktu kecil inget tuh kalau bapak pulang parabut berkah tuh ya. Itu katanya Bu, kata siapa Ustadz Muhammad Yahya yang mengatakan, kenapa jadi berkat di Indonesia? Katanya yang paling awal sekali datang ke Indonesia Islam itu orang-orang Muslim dari Irak, Iran gitu. Nah, lafal mereka kalau ada tak marbutoh itu larinya ke tak. Tapi kalau dari Jazirah Arab, kalau ada huruf tak marbutoh larinya ke hak berkah. Nah, gitu. Sama orang Indonesia dua-duanya diserap berkat untuk makanan berkah untuk konotasi yang baik. Dua-duanya bener lah ya, dapat nasi berkat juga kan berkah lah ya. Apa makna lain dari berkah? Selain itu adalah kokoh. Karena bisa jadi ada yang tumbuh, ada yang berkembang, ada yang bertambah tapi enggak kokoh. Punya mobil baru, ngajak tetangga, dasieun teu berkah teh gitu ya. Diundang tuh tetangga, Bu tolong doain ya saya punya rumah baru, punya mobil baru, semoga berkah. Diundang tuh tetangga, disuguhin makanan, disuruh berdoa kan gitu ya. Takut gak berkah mobilnya bising cilaka. Nanti udah nyaman sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Gak perlu lagi tuh minta doa ke orang tua, doain ya mobil saya teh yang berkah karena udah merasa biasa, enggak kokoh keberkahannya. Sebulan 2 bulan masih mau tuh ngajak tetangga biar dia tahu bagusnya mobil gue gitu. Tapi kalau bulan berikutnya kita mulai punya rasa takut, kalau sering-sering bawa tetangga nanti mobilnya jadi kotor, jadi cepat rusak, enggak langgeng tumbuhnya, enggak langkeng ziyadatul khairnya, maka makna barokah selain dia tumbuh, selain dia naik, selain dia ziyadatul khair, prosesnya juga kokoh. Nah, itu asal kata barokah. Ketika dikatakan tabarok, kenapa di situ
Coba ibu buka di terjemahannya. Tabarok diterjemahkan apa? Maha. Nah, beda. Sama kan maha suci? Yang satu subhanallah, yang satu tabaroka. Terjemahannya sama, katanya beda. Kok bisa? Tong karerung biasa we. Mukario tuh. Baru kepikir ya? Baru kepikir? Tenang Bu, gak usah sedih. Ibu gak sendirian, semua kayaknya. Sama kayak saya waktu pertama dengar itu dari Ustadz. Kok bisa ya? Tabaraka maha suci, subhanallah juga maha suci Allah. Mau dijelasin? Kalau subhanallah kata Rasul itu harus kita ucapkan ketika apa? Ketika melihat sesuatu yang kurang. Allahumma yassir wa la tu'assir. Baterainya mungkin ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang misalnya ada berita, ada kambing berkaki 5, kita bilangnya apa? Subhanallah. Hati-hati Bu ya. Khawatirnya ibu nggak ngerti, suami ibu ngerti. Ibu mikirnya subhanallah, subhanallah bagus banget. Rata-rata kan gitu ya bikinnya ya. Kalau yang untuk bagus tuh Masya Allah. Kalau anak ibu ada yang muji, ya ampun gelis amat. Ibu bilangnya apa? Masya Allah. Kehendak Allah. Bukan menang saya nggak emplek-emplek hidungnya jadi mancung, itu bukan. Jangan suka GR, punya anak gelisnya bilang Masya Allah. Nanti kalau ibu nggak kita baca bismillah dulu gak sih? Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pas suami datang, subhanallah gitu. Kayak kata suami, kunaon mama, abong-abong papa hidung, abong-abong papa botak, kayak gitu. Karena kata Rasul itu untuk melihat sesuatu yang menurut kita itu enggak sempurna. Karena dalam kacamata Allah semua sempurna. Bu, itu anaknya kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi subhanallah ya Allah. Ya. Jadi subhanallah itu untuk mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ketika kita melihat ada kambing berekor 5 gitu. Kita bilang Allah itu nggak bisa menciptakan kambing yang berkaki 4. Paham? Si Anu lahiran, tapi anaknya sumbing. Nggak boleh tuh kita punya itikat, kunaon Allah teh menciptakan yang sumbing teu bisaeun apa menciptakan semua manusia sempurna. Nggak boleh kita punya keyakinan gitu. Maka itu harus kita lengkapi dengan kalimat subhanallah. Paham Bu ya? Jadi subhanallah itu mensucikan Allah dari segala kekurangan karena tidak mungkin Allah memiliki kekurangan, tidak mungkin Allah memiliki kesalahan. Salah nyiptakeun harusnya kakinya 4 jadi 5, enggak mungkin. Kita baca subhanallah. Kalau tabarok itu mensucikan Allah karena Allah maha kuasa dengan segala kekuasaannya. Maha suci Allah yang telah menciptakan anu kita.
Kenapa dikatakan maha suci? Karena ketika menciptakan semuanya itu Allah enggak butuh bantuan siapapun. Paham Bu ya? Jadi kalau subhanallah maha suci Allah untuk menggambarkan bahwa Allah tidak punya kekurangan. Kalau tabaraka maha suci Allah karena Allah mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa dan Allah tidak memerlukan siapapun. Maha suci Allah. Nah, jadi ibu nanti enggak pusing lagi. Dah selama ini enggak pusing ya, ada pemikiran kunaon subhanallah artinya ieu tabarokna ieu. Alhamdulillah. Jadi ketika kita baca tabaraka maha suci Allah, kita tuh taki-taki abis ini Allah pasti menceritakan tentang kekuasaan yang maha dahsyat. Siapa Allah itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan. Coba ya sekarang ini. Nih perhatikan indahnya ayat Allah. Masya Allah. Ketika Allah mengatakan biyadihil mulk. Di tangan Allah segala kekuasaan. Mau menghidupkan, mau mematikan kapanpun, mau menghancurkan, mau menggeserkan matahari, mau menutup bulan, mau apapun Allah maha kuasa. Kita yang merasa jag-jag, kayak saya kemarin ya, habis umroh itu alhamdulillah saya sehat lah gitu ya. Hari pertama Ramadan saya masih ikut tadarusan 10 juz satu hari. Biasa we. Pagi-pagi tiba-tiba saya mau sahur, menggigil badan saya. Bawa ke UGD, jam 5 baru pulang, diinfus baru tuh. Maha kuasa Allah karena tubuh saya dan semua yang ada di dalam tubuh saya ini dalam genggaman Allah. Remote-nya di tangan Allah. Mau Allah gimanain saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita? Biyadihil mulk. Tapi perhatikan, ketika Allah mau mengatakan semua kekuasaan ada di tanganku, tapi di depan Allah menyebutkan semuanya berkah. Apa yang ibu rasakan? Ketika kita menganggap, ya Allah, di tangan engkau segala kekuasaan, termasuk hidup dan matiku, nyawaku, ragaku, mataku, anakku, suamiku, hartaku, semua dalam kekuasaan engkau ya Allah. Tapi ketika Allah mau mengatakan itu, kata Allah, tabarak. Semuanya Allah berkahi. Ini baru sepenggal ayat ini aja Bu. Masya Allah. Mana mungkin kita membayangkan al-muluk ya Allah itu adalah kebengisan Allah. Enggak akan. Sebelum Allah mengatakan itu Allah katakan aku berkahi. Masya Allah. Luar biasa Bu Al-Quran itu. Makanya saya tadi katakan walaupun ini judulnya al-muluk. Ibu akan merasakan ar-Rahman ar-Rahimnya Allah di dalam surat Al-Muluk ini. Kalau kita menghadapi seseorang yang penguasa, semua keputusan ada di tangannya. Tapi keputusannya itu tidak berkah, tidak mendatangkan kebaikan. Kira-kira kita akan nyaman, tenang, atau akan gusar? Takut malah. Bukan gusar lagi. Takut. Oh Akbar. Ini baru sepotong. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi efeknya ketika kita membaca tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya Allah. Ini lutut yang udah sakit. Ada kolagen yang engkau ambil. Ada kolagen yang engkau stop di tubuh saya ya Allah. Tapi saya yakin engkau menciptakan ini dengan keberkahan. Masya Allah. Makanya kalau kerasa sakit lutut di umur 50 tahun ibu bilang apa? Alhamdulillah baru kerasa sekarang. Dengan kekuasaan penuh di tangan Allah, bisa nggak sakit lutut itu Allah bikin di usia 15 tahun? Bisa. Maka nggak akan kita punya pikiran negatif ketika di umur tua ini kita udah banyak yang kerasa.
Alhamdulillah baru kerasa umur 55 tahun. Padahal kekuasaan ada di tangan Allah. Masya Allah. Setelah Allah mengatakan alladzi biyadihil mulk, pada tangannya semua kekuasaan Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha menakar, maha menentukan. Apa qadir? Qadir itu takaran. Sudah takdirnya, Ibu suka bilang? Takdir itu artinya ya udah ketentuan. Udah takarannya dari Allah. Takarannya dari Allah, kolagen di lutut kamu sampai umur 40 tahun. Tuh udah takarannya. Allah menentukan hujan di sebuah tempat, kata Allah di dalam Al-Quran, biqadarihi, dengan takarannya. Kapan, turun di mana, segimana, berapa lama, itu dengan ukuran, dengan takaran. Dan ketika ada qadir, ada yaknya, ini menunjukkan prosesnya itu berulang-ulang dan terus menerus. Rohim dengan rohim itu beda. Kalau ada panjang itu secara apa? Secara balaghah lah ya. Itu menunjukkan prosesnya itu berulang-ulang dan amat sangat. Jadi ketika Allah menyebutkan wahwa ala kulli, dan Allah atas segala sesuatu qadir, Allah punya keputusan yang presisi, yang tepat, yang pas, dan semuanya terus menerus itu dalam qadirnya Allah. Gak ada tuh anak pertama mah dalam qadirnya Allah, anak kedua mah saya udah tahu caranya gimana ngaborojolkeun. Enggak, semuanya dalam takaran Allah. Paham Bu ya? Jadi ketika Allah katakan alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, apa yang kebayang di dalam pikiran kita harusnya? Ketenangan, kenyamanan, keimanan, karena Allah menyebut di depan tabarak Allah karim. Masya Allah, ya Allah. Udah sejam karek seayat gimana tuh? Masya Allah. Makanya Allah pun di dalam apa namanya, di dalam Asmaul Husna, Allah itu selain qadir juga muqtadir, betul? Apa muqtadir? Kalau qadir itu orang yang menentukan kadar, yang menentukan ukuran, yang terus menerus, nggak pernah Allah teh istirahat heula gitunya. Keun malah sina ngalalatur dewek, enggak ada. Semua bahkan kedipan mata kita itu diatur oleh Allah, betul? Ada enggak di antara ibu-ibu yang men-setting sendiri, ngatur sorangan, ngicep, berapa detik ngicep, berapa detik? Kelewat 5 detik. Enggak ada. Enggak akan bisa kita. Semuanya dalam takarannya Allah. Coba berapa kali ibu bernafas dalam 1 jam? Ngitungnya aja tersanggup, boro-boro nyeting nanya. Mau ngitung berapa kali kita nafas aja kita nggak sanggup, apalagi kita men-setting. Berapa detik sekali kita harus bernafas? Nggak bisa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang maha berkuasa itu adalah Allah yang menciptakan kita al-maut, al-hayat. Kenapa al-maut dulu disebut? Di dalam Al-Quran surat apa Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, rugina teh apa Al-Quran teh kieu nya?
Bahwa Allah menyebutkan bahwa kamu itu dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Surat apa itu teh ya? Lupa saya. Itu dikatakan maut dulu di sini karena asalnya memang kita nggak ada. 2 kali maut, 2 kali mati, 2 kali hidup. Kapan? Kita mati sebelum kita diciptakan. Kemudian kita lahir, kita hidup. Kita diwafatkan, kita mati. Kemudian nanti kita dibangkitkan di yaumil ba'ats, kita hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Kenapa di sini dikatakan al-maut dulu? Karena memang asalnya Allah mengingatkan, dulu kamu tuh kagak adanya, ho, gitu kasar nama. Allah mantep gitunya. Khalaqal maut. Jadi ketika kita mau sombong, mau gimana tuh, kita tuh dulunya bahkan di surat Al-Insan Bu ayat 2, ayat 1. Lam yakun syai'an madhkura, kata Allah. Kamu itu hampir saja enggak bisa disebut sebagai sesuatu. Something. Kalau sesuatu itu kan harus kelihatan ya. Kalau kita merasa misalnya gini, THR kemarin mah 10 kali gaji, ini sesuatu banget gitu kan. Iya kan? Kemarin anniversary saya disiapkan candlelight dinner sama suami, ini sesuatu banget. Sesuatu itu untuk merujuk pada sesuatu yang berasa banget, kelihatan banget gitu kan. Manusia itu kata Allah, lam yakun syai'an madhkura. Hampir aja nggak bisa disebut sesuatu saking kecilnya, saking lemahnya. Kita ini berasal dari nutfah, dari sperma ayah kita. Kata dokter, lamun disendokan banyak sekali muncrate ngan sasendoken. Nah yang sesendok itu bisa jumlahnya itu antara 2 sampai 5 miliar. Kita 1 di antaranya. Kira-kira segede gimana? 5 miliar, nah sasendok 1/5 miliarnya segede apa? Lam yakun syai'an madhkura. Hampir nggak bisa disebut sesuatu. Al-maut. Jadi ketika Allah mengatakan al-maut, karena kita awalnya mati. Lalu kata Allah, alladzi khalaqal maut wal hayata. Dan kemudian aku takdirkan kalian hidup, hayat. Hayat itu dari kata hayat. Orang Arab menyebut ular itu hayat. Hayat. Artinya apa? Karena ular tuh enggak tedek cicing kan ular. Jadi orang hidup tuh harus gerak. Kalau mau maju harus gerak. Karena kita bukan adonan donat. Yang dibiarin juga bisa berkembang. Aduh, anak-anak muda sekarang ada-ada aja ya. Saya teh nggak ngerti asal kita kan bukan adonan donat yang dibiarin aja juga bisa berkembang. Oh, maksudnya teh eta. Ya kan? Kalau ibu bikin donat pakai peringan diantepkeun we. Anu asalnya setengah baskom jadi pinuh baskom kan? Kita mah bukan adonan donat yang cicing wae teh bisa berkembang gitu. Kita mah harus gerak. Harus kerja. Baru kita berkembang kan gitu tuh. Mager wae jadi pasukan rebahan mau bergerak gitu. Aduh Bu Sufi males mau ngaji teh. Ini Majlis Taklim rata-rata Bu jarang yang mulai di minggu pertama. Saya masih nganggur kemarin minggu-minggu. Pas saya cek, udah mulai Bu? Belum Bu Sufi. Opak aya kene gitunya. Kastengel aya kene asan teh menisanya gitu rek ka majelis teh nya sing teu beak. Hayat juga itu untuk di dunia Bu ya.
Hayat itu hidup di dunia. Karena kalau hidup di akhirat itu disebutnya bukan hayat lagi, tapi hayawan. Ibu lihat nanti di Al-Quran ada Allah menyebutkan kehidupan di akhirat itu dengan sebutan hayawan. Kenapa? Akar katanya mah sama dari hayun. Kata hayawan itu menunjukkan kehidupan yang kekal. Kalau ibu dengar kata hayawan, yang ada di otak ibu apa? Hewan. Iya, betul? Nah, Bu Sufi, kehidupan kekal di akhirat disebut hewan atau hayawan. Kenapa hewan disebut hewan? Plesetan dari hayawan. Karena kehidupan abadinya binatang itu di dunia. Oh, menik kompak nyebut ona teh baru leud pisan atuh. Karena kehidupan kekalnya sempurnanya kehidupan binatang ya di dunia ini. Dan di akhirat mah nanti jadi debu mereka. Ada kambing yang bertanduk, kemudian nyeruduk kambing yang tidak bertanduk, itu sama Allah dibahrutengkeun dulu, Bu. Mereka disuruh saling membalas dulu. Masya Allah tuh ya. Yaumil hisab tuh seperti itu. Binatang aja yang saling menyakiti. Kenapa dia disakiti oleh yang punya tanduk? Iya pasti dia, kalau orang dia nggak punya tanduk itu Allah selesaikan di akhirat. Tapi setelah selesai mereka diciptakan jadi bu. Dah. Makanya hewan disebut hewan. Banyak banget Bu bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Arab tuh banyak banget. Aduh, saya tuh rada deg-degan ningali jam tuh udah jam 10, kurang 10. Ini baru ayat 2 juga belum selesai lagi. Hidup kita ini buat apa kata Allah? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Perhatikan, yang nama ujian itu supaya apa? Supaya kita upgrade, naik kelas, atau supaya kita turun kelas, downgrade? Supaya naik kelas. Ujian SD sama ujian SMP mana yang paling sulit? Sama mahasiswa? Jadi dari situ kita bisa melihat makin tinggi derajatnya ujiannya makin berat. Jadi jangan suka nyinyir, ongko ustad, tapi anaknya tuh di jilbab, misalnya gitu ya. Bisa jadi ujiannya lebih berat Bu. Dia ngomong ke semua orang, didengerin sama jutaan orang. Sama anaknya nggak didengerin. Ada yang begitu? Ada. Al-Quran sudah menceritakan Nabi Nuh. Terus kita mau nyinyir gitu sama Nabi Nuh. Ya Allah Nabi, tapi anaknya kayak gitu. Makin tinggi ujian makin berat. Jadi jangan dikira ya. Atau kalau makin tinggi, makin mulia, makin soleh, ujiannya makin rendah, yang paling hidup enak siapa? Rasul lah. Iya kan? Tapi kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Kalau ibu kita mengalami kehidupan Rasul, belum tentu sanggup. Pulang ke rumah, wahai Aisyah, punya apa kita untuk berbuka? Segelas air ini ya Rasulullah. Rasul Amirul Mukminin buka hanya dengan segelas air, berdua. Saya kemarin ketika umrah itu melihat gerbah ya, termos air yang dari kulit unta atau kulit kambing. Ya Allah, Rasul tuh di rumahnya cuma punya satu gerbah, punya satu termos air, punya satu buah tikar. Yang kalau dia tidur maka membekas tikar pelepah korma itu pipinya. Seandainya kesolehan itu diikuti dengan kenikmatan, maka Rasul yang paling nikmat hidupnya. Tapi di antara semuanya justru Rasul yang paling berat ujiannya. Liyabluwakum, hidup ini memang untuk diuji. Bahkan kata Allah, jangan engkau merasa beriman kalau kamu belum diuji seperti orang-orang terdahulu. Gimana orang terdahulu diuji?
ditimpa batu seperti Bilal. Ditombak kemaluannya seperti Sumayyah. Diboikot perdagangannya. Dibunuh, dibui, dibantai. Gak akan kuat kita. Maka ketika ada ujian, yakin, tabarok ya Allah. Engkau menciptakan ini dengan keberkahan ya Allah. Bukakan hati aku untuk menemukan keberkahan itu ya Allah. Ketika kita diuji dengan apapun oleh Allah, kita yakin wahwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah biyadihil mulk, tapi di depannya tabarak. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Bukan aksaru amala. Bukan yang paling baik amalnya. Kalau dalam zikir Allah menyebutkan bukan ahsan. Tapi aksar. Yang paling banyak. Kenapa? Karena menyebut nama Allah semakin banyak, semakin sering, semakin refleks, insya Allah akan ngefek ke dalam hati kita. Walaupun bisa jadi kita ngomongnya, kita zikirnya cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang ya Allah gitu kan. Ada yang suka gitu? Tersopan ke Allah teh. Baru nyadar ya. Mak-mak suka pada begitu kan? Anaknya pan kesel tong nyarekan Allah. Kesel ka budak, kesel ka nu nabrak, kesel ka pencuri, kesel ka copet. Anu dicarekan Allah itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Teu sopan pisan ka Allah teh. Gak boleh Bu ya. Allah itu Masya Allah. Ketika kita menyebutnya ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kita tuh harus tenang. Kira-kira kalau kita bilang ya Allah itu tenang gak sih? Erosi itu. Saking emosinya jadi erosi. Jadi untuk menguji, ingat menguji itu tadi apa? Supaya kita naik kelas. Kita mau protes, kalau misalnya kita ujian kelulusan SMA, terus kita protes, Pak, nah soalnya jika kieu tuh, saya mah hayang soal kelas genep SD we. Kira-kira kita mau dilulusin SMA atau mau dibalikin ke SD? Mau? Kan kita nggak bisa protes soalnya. Kita hanya bisa gimana saya selesaikan soal ini sehingga saya lulus SMA kan gitu. Ketika kita berada, dulu Maya Bu Sufi, waktu saya biasa-biasa aja, can soleh-soleh amat, hidup saya teh nyaman banget. Sekarang begitu saya mulai ngaji, mulai tahajud, nah ujian saya jadi berat. Ada nggak yang ngerasa gitu? Terus ibu, saya mah yang balik deh juga baheula we gitu. Itu kan artinya kenikmatan tahajud ibu dicabut, kenikmatan taklim ibu dicabut. Jadi orang yang bermaksiat tuh nggak ada Bu orang yang bermaksiat yang ria gitu. Ada gak? Dia nggak akan diuji dengan ria orang yang bermaksiat tuh. Tebokeun ya aing rek nyopet gitu mah. Keren dong gua bisa ngebobol bank gitu terus pasang status mal. Tapi coba begitu ibu belajar puasa. Belajar nutup aurat. Belajar saum Daud misalnya, belajar tilawah, aduh, ayo siapa yang apal tabarok, udah apal sih tapi ya Allah sieun ria, sieun kan gitu tuh, berat nggak ujian itu? Berat Bu, dikira saya ujiannya nggak berat, berat atuh. Ada yang ngajak selfie aja saya kudu istighfar atuh. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ria, jangan sampai. Dikira saya diajak selfie cuma tinggal doang, istighfar na jero hati. Kemarin saya ceramah di depan aktivis gereja. Setelah selesai ceramah, si ibu itu nyamperin saya. Di agama saya tuh ada takut kepada Allah, tapi baru hari ini saya ngerti gitu. Kira-kira ujian gak tuh buat saya?
Ujian. Kalau saya nggak lulus, gue gitu loh. Gitu. Ujian, Bu. Berat ujiannya. Dikira nggak berat jadi modelan saya. Berat lah. Semuanya untuk diuji. Sakitnya, sehatnya, pinternya, cantiknya, jeleknya, nggak punya anak, punya harta, nggak punya harta, bangkrut, sukses, buntung, rugi, semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam kadarnya masing-masing. Terbaiknya sakit gimana sih? Terbaiknya sehat gimana sih? Terbaiknya amal kalau bisa berdiri gimana? Terbaiknya amal kalau cacat gimana? Semuanya ada terbaiknya. Sholat yang paling sempurna itu adalah yang sambil berdiri. Ya kan? Tapi itu untuk yang mampu berdiri. Kalau rumus terbaik itu sambil berdiri diberlakukan kepada orang yang lumpuh, nggak punya kaki, adil nggak? Maka terbaiknya orang yang tidak punya kaki tidak sama ukurannya dengan terbaiknya orang yang punya kaki. Allah Akbar, adilnya Allah. Ahsanu amal. Mana yang terbaik? Orang yang infak 1 miliar, kemarin ada yang 10 miliar katanya ya infak. Mana yang terbaik, beliau atau seorang pemulung yang penghasilannya cuma 10.000 tapi setiap selesai mulung dia ke masjid dulu dia masukin 1.000 perak. Mana yang lebih baik? Dua-duanya bisa jadi lebih baik. Ukurannya bukan pada jumlahnya tapi pada keikhlasannya. Jadi semua orang dalam berbagai keadaan takdirnya dia bisa menjadi the best. Keren banget kan Allah tuh, luar biasa. Wahuwal azizul ghafur. Nih perhatikan Bu, kalau Allah menyebut asmaul husna di ujung ayat kata guru saya, itu berarti fokus perhatian kita harus pada asmaul husna itu. Ketika dikatakan Allah tuh maha berkuasa, Allah tuh maha menentukan takdir, lalu Allah itu menguji kita, mungkin gak kita melakukan kesalahan? Sangat mungkin. Lalu kata Allah, aku ini Al-Aziz loh ya. Al-Muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku ini Al-Aziz. Tapi di ujungnya kata Allah, Al-Azizul Ghafur. Tapi walaupun Allah maha berkuasa, yang salah siksa, yang dosa siksa, yang ini, tapi Allah maha pengampun. Mana yang lebih tenang? Coba kalau nggak ada kata Al-Ghafur di sini. Wahwal Aziz, titik sampai di situ. Serem. Iya kan? Tapi ketika diikuti dengan Ghafur, apa artinya Ghafur? Ghafar? Artinya Ghafar apa? Ghafir? Nah sama. Kan beda, yang satu ghafur, yang satu ghafar, yang satu ghafir. Ibu nerjemahinnya semua sama, maha pengampun. Kenapa tuh ada 3 kata? Ayo, kenapa coba? Ayo. Ghafur itu biasanya ketika dosa yang sangat besar. Jadi Allah ingin menunjukkan sebesar apapun dosa manusia akan Allah ampuni karena Allah Al-Ghafur. Ini saya ingat ya, insya Allah ini pernah saya jelaskan. Kecuali kalau jamaahnya ganti 100% gak ada yang ingat di sini. Tapi kalau jamaahnya yang pernah ngaji sama saya harusnya ingat. Kalau Ghafar itu kata guru saya adalah Allah maha pengampun untuk dosa seberulang apapun. Sekali dosa, astagfirullahaladzim ya Allah, tobat. Besok nak, gitu deh. Astagfirullahaladzim ya Allah, ini udah jam 2:30 saya buru sholat zuhur, ampuni saya ya Allah. Besok jam 3 kurang saparapat. Allah itu seberulang apapun, bahkan saya itu dalam satu hadis yang Masya Allah. Malaikat datang kepada Allah, ya Allah ini si fulan
dosa si fulan melakukan ini tapi dia istighfar ya Allah, ghufirallahu wa ubaliu, aku ampuni dia dan aku setelah itu abaikan, nggak mau peduli lagi. Nggak mau peduli artinya nggak akan ngungkit lagi. Datang lagi malaikat, ya Allah, ini masih orang yang sama dengan dosa yang sama tapi dia beristighfar ya Allah, ghufirallahu wa ubaliu, aku ampuni dan setelah itu aku abaikan, aku nggak akan ungkit-ungkit. Yang ketiga kali orang itu melakukan hal yang sama lalu dia bertobat lagi, malaikat datang sebelum malaikat bicara, Allah katakan, sebelum kamu ngomong aku sudah ampuni orang itu. Kenapa? Karena Allah berhusnuzon kepada kita. Kalau 2 kali sudah melakukan dosa tapi 2 kali bertobat, yang ketiga kali Allah berhusnuzon kepada kita, pasti habis itu dia akan bertobat. Jadi Allah aja husnuzon sama kita. Kalau kita mau suuzon bahwa Allah gak ngampuni dosa kita tuh kebangetan. Karena Allah itu Al-Ghafar. Seberulang apapun asal kita sujud kepada Allah, minta ampun, Allah ampuni. Allah tuh Al-Ghafar. Allah juga Al-Ghafir. Maha pengampun sekecil apapun dosa kita. Jadi Masya Allah bahasa Al-Quran itu luar biasa. Itu ya. Jadi tenang kita. Di depan dikatakan tabarak. Di ujung dikatakan wahwal aziz, tapi dikunci dengan ghafur. Tenang kita. Walaupun di tengahnya dikatakan wahwa ala kulli syai'in qadir, biyadihil mulk al-aziz. Khalaqal maut wal hayat. Suka-suka Allah, kita mau dimatikan kapan, mau dihidupkan kapan. Enggak serem kita dengernya. Di depannya tabarok, di ujungnya Al-Ghafur. Selama kita hidup banyak kita salah, tapi kita tenang. Yang kita minta, beri kami kekuatan untuk bertaubat ya Allah. Masya Allah. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Setelah tadi Allah mengatakan, kamu yang aku hidupkan, kamu yang aku matikan. Sekarang Allah mau bercerita tentang kekuasaan. Kalau tadi kan kekuasaan kepada kita ya, menghidupkan, mematikan kita sebagai manusia. Sekarang Allah ingin bercerita tentang makrokosmos, tentang langit. Ada yang merasa enggak, kenapa ya Allah setelah menceritakan tentang manusia, lalu Allah ceritakan tentang langit? Bu, kalau ibu lewat di depan pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, ilmunya lebih tinggi, lebih soleh daripada kita, kira-kira ibu mau dangong? Tahu dangong? Gitu. Atau ibu mau gini, jangankan yang lebih soleh, yang ilmunya lebih tinggi, baru ketemu Bu Sufi aja ibu udah belum pernah ada jemaah yang ketemu saya, apa Bu Sufi apa? Nggak ada. Karena merasa Bu Sufi lebih tinggi panggungnya, ibu duduk di bawah. Padahal itu teh belum pasti kan? Belum pasti juga saya tuh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada ibu. Belum tentu juga saya ilmunya lebih banyak dari ibu, amal solehnya lebih banyak dari, enggak. Maka fitrahnya manusia ketika melihat sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih tinggi, fitrahnya dia akan merunduk. Gitu. Para psikolog Bu itu menyebutkan, kalau seseorang melihat sesuatu yang lebih besar, yang lebih luas, maka akan muncul perasaannya, kekagumannya terhadap sesuatu yang lebih besar di luar dirinya. Itulah makanya kenapa kalau tahajud disunahkan melihat langit. Gak usah pakai biasa aja. Jadi berbahagialah kalau ibu punya rumah yang luas, yang enggak ciluk bak. Rumah saya kan ciluk Mbak, begitu dibuka semua kelihatan. Tapi kalau yang semua kamarnya ngadep ke taman gitu ya,
Terus taman belakangnya ada musola, ada ruang terbuka, ada taman terbuka. Berbahagialah karena ketika ibu tahajud ibu bisa melihat langit, itu sunnah. Kenapa? Ternyata ilmu pengetahuan membuktikan kalau seseorang melihat sesuatu yang lapang, langit, gunung, laut. Apa yang kebayang ketika ibu ada di Pantai Anyer? Kamari tanya. Iya kan? Rasa lapang. Lalu kalau kita punya iman kita akan bilang, Masya Allah, ya Allah, Allahu Akbar gitu kan. Refleks. Kemarin pas gerhana. Iya kan? Kita ngelihat gerak matahari. Apa kita berpikir tentang kita? Mata gue gitu loh, gitu? Enggak. Otomatis kita berpikir, Allah, ya Allah, kuasa Allah. Matahari dan bulan bisa sejajar seperti itu. Allahu Akbar. Itu refleks ternyata secara psikologis. Jadi ketika Allah mengatakan di ayat 2 tentang penciptaan kita. Lalu Allah tarik pada penciptaan langit, bumi, bintang dan seterusnya. Diharapkan apa? Makin merunduk kita di depan kekuasaan Allah. Allah menciptakan khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Menciptakan langit itu 7 lapis langit. Sebentar, saya mohon izin. Ini sudah jam 10 lebih. Akad kita 1,5 jam dari 8:30 sampai jam 10. Mau saya stop atau saya selesaikan sampai ayat 5? Benar? Lo jual gua beli. Walaupun saya udah ditunggu ini sih. Saya fisioterapi Bu sekarang sebelum haji ada yang harus diobati dulu 15 kali. Gak apa-apa. Oke, saya kebut lah ya. Kita sepakati sampai jam 10:30. Oke. Atuh eta mah jiga biasa deui. Pugu digeser ka 10:30 teh ambe anggeus jam 10. Dulu kan jam 9 sampai 10:30. Ayeuna dari 8:30 jadi 10:30 Ibu mah. Sab'a samawat, samawat itu adalah bentuk jamak dari sama, langit. Jamaknya samawat. Sab'an itu 7. 7 itu tafsirnya bukan 7 beneran 7. 6 ditambah 1, angka di antara 6 dan 8 bukan. Artinya tuh ada 2. Bisa jadi yang pertama 7 di ayat ini adalah emang benar-benar 7 layer gitu Bu. 7 lapis gitu. Tapi ada juga yang mengatakan angka 7 di sini adalah simbol banyak. Simbol banyak. Ya mah harta teh moal beak 7 turunan. Gitu kan? Kita suka bilang begitu. Meni kesel nungguan teh serasa 7 purnama. Gitu. 7 itu dalam sastra gaya bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang banyak. Hikmahnya apa ada 2 tafsir ini? Bisa jadi memang ada 7 lapis langit ya ketika Allah Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'rajnya itu kan ada 7 ya di lapis langit ini ketemu Nabi apa terus gitu sampai ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan ada 7, boleh jadi 7 makna 7 di sini adalah benar-benar 7 layer, 7 lapis. Tapi kalau ternyata misalnya nih, pengetahuan kan sekarang ada 7 juga kan, ionosfer, stratosfer, fir gitu kan ada 7 cenanya. Kalau kemudian ilmu pengetahuan berkembang, ternyata gitu. Maka tafsir yang kedua bahwa 7 di situ adalah menandakan banyak, bisa jadi tetap benar. Gitu ya. Ala kulli hal, ketika Allah mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, kita bukan soal ribut 7 nak. Tapi bagaimana kuasa Allah menciptakan langit itu. Tibakon yang berlapis-lapis. Ini nih yang menarik nih. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, kata Allah. Coba kamu lihat, kamu perhatikan. Min fi khalqir rahman. Khalqi apa Bu? Khalaqa telah membuat.
khalqi, makhluk. Makhluk yang diciptakan. Kholaqo, dia telah menciptakan. Khalqi, ciptaan. Penciptanya apa namanya? Khaliq, gitu kan ya? Harusnya ketika kita bilang ini mataro fi khalqi, kalau kamu lihat penciptaan, siapa yang menciptakannya? Penciptaan harusnya khalqi al-khaliq, penciptaan dari yang mencipta, gitu kan? Tapi kenapa di sini disebut Ar-Rahman? Ini kuncinya, Bu. Ketika Allah ingin mengatakan kepada kita, akulah yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakannya itu dengan kasih sayang, dengan Ar-Rahman. Allah bisa bilang di sini khalqillah, khalqil khaliq, bisa aja. Bahasanya artinya tetap sama. Tapi ketika Allah katakan fi khalqir rahman, kamu perhatikan deh. Penciptaan dari Allah yang Maha Pengasih. Allahu Akbar. Ya Allah. Jadi kalau kita resapi kata ini, fi khalqir rahman, maka pada saat kita menyadari penciptaan Allah apapun atas diri kita, badan kita, suami kita, anak kita, anggota tubuh kita, takdir hidup kita diciptakan oleh Allah untuk kita, kita harus punya keyakinan bahwa itu diciptakan dengan kasih sayang Allah. Tidak dengan kebencian Allah, tidak dengan kegagahan Allah, tidak dengan keotoritasan Allah. Allah menciptakan semuanya dengan kasih sayang. Kira-kira kalau zat yang maha penyayang menciptakan sesuatu, atau enggak usah dulu kita bayangin Allah. Bayangkan kalau misalnya ada manusia pemarah, tukang rampok, tukang badog, tukang nyingsatkeun androk, tukang mabok, wataknya keras, karakternya garang. Disuruh membuat sesuatu, kira-kira akan beda nggak? Dengan orang yang hatinya lembut, tangannya lemah lembut, bicaranya juga baik, perilakunya baik, penyayang. Beda nggak kira-kira? Beda. Jangankan sesuatu yang dibuat, sesuatu yang dikatakannya aja bisa beda. Bahasa tubuhnya bisa beda kan? Jadi kalau kita sekarang bilang, ih aing mah nih kunaonnya atuh Allah teh nyiptakeun teh pesek. Masih ada orang yang berbicara begitu lalu merasa nalangsa, merasa dinanaha ku Allah. Ingat, Allah menciptakan segala sesuatunya dengan Ar-Rahman. Hatta, ini tadaburan saya, semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah. Hatta ketika menciptakan neraka Allah dengan Ar-Rahman. Kerasa nggak? Walaupun rada kerung sih ya. Siksaan neraka itu Allah ciptakan berdasarkan ayat ini. Khalqir Rahman. Kenapa gitu Bu Sufi? Kalau enggak Allah ciptakan neraka, enggak Allah tegakkan keadilan. Orang yang jahat ke surga, orang yang soleh ke surga. Kalau enggak Allah ciptakan neraka, enggak akan bisa orang yang berdosa masuk neraka karena enggak dicelup dulu. Saking sayangnya Allah sama kita supaya kita masuk surga, sama Allah dibersihin dulu. Kalau anak ibu mencuri, berbohong, nilep uang SPP, ibu mau disenyumin sambil diusap-usap, nggak apa-apa bager ya Allah soleh, mau gitu? Diapain sama ibu?
dicarekan. Udah dicarekan juga udah siksaan itu. Nyarekan nas ibu teh atuh. Dihukum. Besok uang jajan selama 1 bulan gak akan mama kasih. Untuk ganti SPP yang kamu lipat. Kenapa sih ibu hukum? Jahat amat ibu teh. Karena kita ingin sifat buruknya hilang. Maka marahnya kita adalah marahnya penuh cinta. Betul? Masya Allah. Fi khalqir rahman. Perhatikan kata Allah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu perhatikan, kamu lihat kata Allah. Semua yang Allah ciptakan itu enggak akan kamu temukan sesuatu yang enggak seimbang. Yang cacat. Enggak Abu Sufi. Ada tuh tetangga saya kemarin lahiran sumbing, cacat. Itu definisi manusia. Definisi Allah, cacatnya itu adalah bagian dari kesempurnaan. Kenapa? Cacatnya dia jadi jalan ribuan orang belajar ilmu kedokteran. Ilmu alat-alat operasinya, ilmu tentang obatnya. Wah, banyak banget, betul? Itu semua udah didesain sama Allah. Cacat itu dalam pandangan, dalam rumus manusia, dalam rumus Allah nggak ada yang cacat. Lalu kata Allah, farji'al basar. Nih, perhatikan. Farji'al basar apa? Baca terjemahannya. Ulangilah al-basar. Kamu lihat, gitu. Maka lihatlah. Irji' itu balik deui. Udah dilihat nih. Udah dilihat. Itu farji'al basar. Tadi perintahnya apa? Taruh kata Allah. Taruh apa di situ? Bukan taruh letakkan ya. Taruh, lihatlah kan? Ya kan? Nah, balik lagi. Yang satu absar. Allah. Yang satu taruh. Atau ini basor ya. Sama-sama melihat. Kenapa katanya beda artinya sama? Ibu mah suka begitu. Pusing deui. Kalau kali pertama kita merhatikan Bu, mungkin kita cuma lihat, iya ya lahirnya sumbing, udah. Itu taruh melihat pakai mata doang. Tapi kalau basar melihatnya pakai rasa, pakai hati. Kalau ibu nanti ke Mekah, amin. Sok didoakan teh gak para rede gitu. Itu begitu kita melihat Ka'bah, nangis ya? Kenapa ibu nangis? Orang cuman bangunan gitu doang. Kenapa ibu nangis? Karena kita melihatnya menggunakan hati, enggak pakai mata. Anak ibu datang kemarin pas mudik. Bertahun-tahun enggak pulang dari luar negeri. Begitu datang, ibu nangis. Kenapa nangis? Karena ibu melihatnya dengan perasaan. Paham Bu? Allah Maha melihat itu digunakan kata basor, tidak menggunakan kata ro'a. Karena Allah melihat kita dengan cinta, dengan hati. Hatta ketika hambanya sedang bermaksiat, Allah Maha melihat kita dengan kebaikannya, dengan Rahman Rahim. Disandingkan kata melihat dengan Allah itu dengan kata basor, bukan dengan kata ro'a. Atau dengan kata nazar. Masya Allah. Jadi ketika kita disuruh melihat sepintas aja, kita nggak akan menemukan tuh kejanggalan dalam penciptaan Allah. Semuanya sempurna. Apalagi ketika kita melihatnya dengan basor.
begitu tadi sekali kita nggak melihat, kita melihat tanaman. Oh tanaman hijau ya, udah ro'a. Tapi ketika kita melihat Allahu Akbar, kenapa itu warnanya hijau? Dia yang menghasilkan oksigen. Maha kuasa Allah memberikan nafas untuk saya secara gratis lewat daun-daun hijau itu. Allahu Akbar. Beda nggak? Yang satu ro'a, yang satu basor. Kalau ro'a, oh daun dah. Tapi kalau basor, alhamdulillah ya Allah, tabarakallah. Semoga saya menjadi orang yang bersyukur dengan oksigen gratis ini ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gitu. Paham Bu? Minggu depan nanti saya tanya lagi, paham ya? Catatannya jangan diganti bukunya. Masya Allah. Farji'il basar hal tara min futur. Coba kamu balik lagi, kata Allah, balik lagi menciptakan. Gak akan ada. Summarji'il basar karrotain. Terus balik lagi kamu perhatikan. Balik lagi kamu perhatikan, kata Allah. Karrotain. Karrotain itu apa ya? Sebetulnya ini secara bahasa bisa jadi menggunakan kata marrotain, berulang-ulang. Tapi kalau karrotain itu kalau orang Arab pakai udang-udang, tahu udang-udang yang dililit-lilit itu disebutnya adalah karrotan. Kuwirat, pernah dengar? Allah tuh menciptakan bumi ini tuh kuwirat. Kenapa? Wah tungtungna, hayo we muter gitu. Jadi kuwirat itu apa ya? Gak ada batasnya. Mau diulang-ulang berapa kali pun, gak akan kita menemukan ketidaksempurnaan penciptaan Allah. Tsummarji'il basar karrataini yanqalib ilaikal, sampai kamu berbolak-balik tuh. Kata Allah, yanqalib ilaikal basar khasi'an. Tahu khasi'an? Nih ibu, nih ada yang lagi ngantuk banget, mungkin tadi malam tahajudnya 21 rakaat. Ngantuk banget ya Allah, tapi ini teh kayaknya penting materi itu. Nah itu kan, itu khosian, paham Bu? Mata yang kalau kata orang Jawa ndelo-ndeloe gitu, bener ya Pak Arif ya gitu ya. Dipolotot-polototkan padahal udah capek gitu loh, ngerti gak? Itu khosian. Wahuwa hasir, hasir itu ngalempreh. Saking capeknya, aduh gak ketemu nih, sudah dah. Nah itu hasir, paham Bu? Jadi kata Allah, lihat penciptaan Allah ini, ulang lagi dengan kata basor, artinya apa? Melihatnya sambil mikir, melihatnya sambil pakai perasaan. Bukan cuman sekali Allah menggunakan kata basor ini. Farji'il basar hal tara min futur, tsummarji'il basar. Gak akan kamu menemukan kejanggalan. Kalaupun kita berkesimpulan, ketemu nih ada janggalnya, itu mata kita yang salah atau otak kita yang salah. Di mata Allah gak ada yang janggal, gak ada yang tidak sempurna. Sampai kita khosian. Apa tadi khosian? Awas hati-hati, bukan khosyian ya. Khosian. Apa Bu khosian tadi? Dibelel-belelkeun tah panonnya gitu. Walaupun kita udah capek berusaha untuk ningali deui, tapi sampai enggak ketemu, akhirnya kita hasir. Dah nyerah. Hasir itu apa tadi? Ngalempreh. Ngalungsar, saking capek. Kayak orang abis lari maraton tuh ya, kalau udah di garis finish terus dia, udah, gitu. Itu namanya hasir. Masya Allah. Ini tuh tantangan dari Allah. Sok, siapa yang bisa menemukan kejanggalan dari penciptaan Allah?
karena Allah menciptakannya dengan Ar-Rahman. Masya Allah. Nanti sampai akhir ayat Bu, kata Ar-Rahman ini kita akan ketemu 4 kali. Kata Al-Muluknya berapa kali? 1 kali. Jadi ini surat berjudul tentang Al-Muluk. Tapi Allah lebih banyak menyebut sifatnya yang Ar-Rahman ketimbang sifatnya yang Al-Mulk. Masya Allah. Udah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya Allah menghiasi sama itu, langit. Kenapa tadi samawat sekarang sama, Bu Sufi? Kenapa tadi bentuk jamak sekarang bentuk tunggal? Segala sesuatu yang ada di atas disebutnya sama. Ini sama. Atap tuh sama. Allah menghiasi semua yang di langit itu, kata Allah. As-sama ad-dunya, yang langit yang paling dekat pada dunia. Bimasabih. Bimasabih itu apa? Masabih itu subuh. Ibu dengar kata subuh? Nah, subuh itu sesuatu yang membuat sesuatu jadi terang, itu adalah masabih. Bimasabiha wa ja'alnahu, dan Allah menjadikan wa ja'alnaha, Allah menjadikan atas langit itu, atas masabih itu, bintang-bintang itu, rujuman, alat untuk merujum, melempar, menimpuk. Menempar siapa? Lisyayatin, karena syaitan itu suka ngintip-ngintip catatan takdir Allah untuk diberitahukan kepada para dukun, para paranormal. Nah, jadi kenapa ada sebagian, tapi benar Bu Sufi tahu ramalannya gini-gini. Kata si Mbak Anu itu tahun sekian akan ada artis yang meninggal gini-gini. Benar tahu kejadian. Kebenaran itu. Atau bisa juga karena dia dibisiki oleh setan, yang setan itu ngintipin ketentuan Allah. Nah itu sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, maka pintu untuk ngintipnya itu tutup. Semakin kecil. Zaman dulu sebelum Rasulullah SAW, kata Ustaz Muhammad Yahya, sebelum Rasulullah SAW diutus itu sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Syaitan itu bisa ngintipin takdirnya Allah untuk seseorang manusia yang akan terjadi besok dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang itu lebih susah katanya begitu. Jadi kalau sekarang ada paranormal, dukun dan lain sebagainya itu hakon berarti pilihannya para syaitan. Rujuman lisyayatin wa'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan Allah menyediakan bagi mereka, bagi syaitan-syaitan itu adzabas sa'ir. Siksaan yang sa'ir itu apa ya Bu? Sa'ir itu kan menyala ya, kalau Ibu baca di situ menyala. Tapi menyalanya tuh begini Bu. Di dalam penjelasan yang saya dengar dan yang saya baca itu kan gini nih. Kalau ada sebuah tungku ya. Begitu kita masukin, ini tungku, terus kita masukin kayu bakar, tambah mati atau tambah ngejelgur? Ngejelgur. Neraka itu setiap dimasukkan, nanti di episode kedua ya kita jelaskan. Setiap dimasukkan penghuni baru, maka menggelegaknya itu bertambah. Kenapa? Bahan bakarnya bertambah. Apa bahan bakarnya? Manusia. Itu sa'ir. Dijelaskan juga sa'ir itu artinya menyalanya tuh bukan gini Bu, bukan menyala anteng hurung gitu, bukan. Menyalanya tuh yang menyambar. Jadi dalam sebuah penjelasan, api neraka itu bukan anteng ngadaguan anu tikunclung kadinya, bukan.
Jarak 70.000 tahun atau 7.000 tahun, saya lupa ya di penjelasan itu. Begitu kelihatan ada yang mau masuk, maka api itu yang nyamperin. Nah, kayak gitu. Itu sa'ir. Ya Allah karim. Jadi belum masuk ke tungku, udah kebakar. Itu sa'ir. Allah alam bisawab. Saya khulasah, saya resum. Maha suci Allah yang senantiasa memberkahi atas segala ketentuan, wa huwa ala kulli syai'un qadir, dengan segala kekuasaannya, biyadihil mulk, yang Allah dengan keberkahannya itu, dengan kekuasaannya itu menciptakan hidup dan mati kita, tapi Allah menciptakan segala sesuatunya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita boleh jadi salah, tapi Allah Al-Aziznya Allah, Al-Muluknya Allah itu diikuti dengan Al-Ghafurnya Allah. Amalnya apa? Makin yakin kepada Allah, makin ridho dengan takdir Allah, makin tadabur dengan penciptaan Allah sejelek apapun, harus menjadi ayat yang mengingatkan kita pada Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Yuk kita baca dari ayat 1 sampai 5. Karena sudah saya jelaskan, semoga hari ini ketika ibu baca surat Tabarak dari ayat 1 sampai 5, coba lintaskan di dalam pikiran, lintaskan di dalam hati makna-makna yang tadi sudah saya jelaskan, lalu rasakan sensasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Semoga Allah mengingatkan kita dari yang lupa. Semoga Allah mengaitkan pemahaman-pemahaman kita terhadap Al-Quran itu di dalam hati kita, sehingga tidak ingat di majelis ini, lupa di rumah. Tidak ingat hari ini, lupa hari esok. Semoga Allah endapkan pemahaman kita tentang Al-Quran dan hari ini tentang Al-Muluk, sehingga kita menjadi ashabih, kita menjadi sahabat-sahabatnya. Karena kalau kita menjadi sahabatnya, maka Al-Muluk ini akan menjadi Al-Mani'ah dan Al-Munjiyah. Tidak menerima pertanyaan karena ini bukan tanya jawab. Allahumma shalli Allahumma shalli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Allahumma shfihim anta syafil la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru sakama. Allahumma afina fi badadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'fu minkum, mohon maaf, mohon keriduannya karena saya nyangkolong waktos ya. Mudah-mudahan tidak jadi telat masak gitunya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.